Pancasila itu jangan cuma sekedar slogan. Ternyata maknanya Pancasila ini sangat luar biasa dan peran pentingnya terhadap bangsa ini juga luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di podcast JCC. Pancasila sudah selesai pada tataran diskusi. Tapi yang jadi problem adalah hari ini Pancasila masih jadi masalah ketika implementasi Pancasila itu tidak dijalankan sesuai dengan cita-cita besar atau hasil karya, hasil buah pikir dari pemikir-pemikir bangsa itu. Hari ini masih dianggap bermasalah. Itu bukan soal Pancasilanya, tapi implementasi Pancasila itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang ada di pemerintahan. Oke kawan-kawan, hari ini ditemani oleh Kak Ici. Yes. Ici Amahoro, Siti Amina Amahoro. Asik. Biasa kami panggil Kak Ici. Terima kasih Kak Ici. Sama-sama. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Oke, hari ini dengan momentum menjemput bulan Pancasila atau bulan Bung Karno di tanggal 1 Juni dan 2023 ini sudah ada di mata kita. Hari ini kita podcast dengan temanya bicara soal Pancasila di mata dan hati perempuan. Baik. Kemudian diimplementasikan dalam bentuk tindakan. Ya? Jadi hari ini kita mau kepoin dulu Pancasila, bagaimana sih perempuan itu melihat Pancasila atau perempuan itu ketika mendengar Pancasila. Saya mau kepoin dulu. Kalau kakak dengar kata Pancasila itu gimana sih? Apa rasa atau perasaan kakak itu? Baik, Bung Rey, terima kasih. Ini sudah beberapa kali kita harus duduk berbincang-bincang, bertukar pikir serta gagasan ya. Dan sangat luar biasa kali ini juga karena kita akan membahas tentang Pancasila yang memang tepat dengan momennya nanti di tanggal 1 Juni 2023 ya. Nah, kalau pertanyaannya bahwa kalau mendengar Pancasila gimana sih? Jadi Pancasila itu Bung Rey saya dengar ya, itu sejak saya SD kelas 1. Ya kan? Kalau kita SD kelas 1 itu sudah diajarkan, sudah menghafal Pancasila. Jadi pas dengar itu Pancasila ini apa sih? Sampai semua guru itu memang harus disiplin. Selain kita hafal Pancasila, Pancasila kan silanya cuma 5. Pendek ya, kalau menurut kita sangat singkat kalau dihafal, paling cepat gitu. Dan ketika saya hafal itu masih sejak SD sampai saat ini. Jadi bukan hafalnya pada saat kuliah atau SMP atau SMA, itu sudah sejak SD ditanamkan sampai hari ini nggak hilang dari pikiran kita, dari memori kita. Jadi pas dengar Pancasila yang disampaikan oleh guru-guru, saya rasa wah Pancasila ini luar biasa ya, sampai kita itu benar-benar dipaksakan, bahasanya dipaksakan harus menghafal. Syaratnya untuk bisa naik kelas waktu itu kan, nilainya mau dapat bagus, nah ya harus hafal Pancasila dong. Jadi kalau dalam hati saya pada saat itu ya saya rasa Pancasila ini sangat istimewa sehingga diistimewakan oleh para guru-guru pada saat itu. Kemudian diceritalah tentang sejarah Pancasila. Nah, ketika para guru menceritakan tentang sejarah Pancasila, ternyata maknanya Pancasila ini sangat luar biasa dan peran pentingnya terhadap bangsa ini juga luar biasa. Sehingga kalau menurut saya pada hari ini memang Pancasila itu udah selesai, nggak ada lagi pembahasan Pancasila beginilah ya kan. Pancasila udah selesai dan tinggal bagaimana Pancasila itu memang harus ada dalam pikiran, dalam hati dan diimplementasikan dalam bentuk tindakan, bukan sekedar kata-kata atau bahasa yang lebih kita kenal saat ini. Pancasila itu jangan cuma sekedar slogan belaka, karena Pancasila terlalu istimewa gitu sebagai ideologi bangsa, bahkan dia mendunia Pancasila ini, sehingga bangsa asing itu ketika mengenal Indonesia dia akan kagum karena Indonesia punya Pancasila sebagai ideologi bangsa hingga ideologi dunia gitu, diakui di ideologi dunia gitu. Oke Kak. Iya. Lalu
kasih contoh satu ke teman-teman yang nonton, Iya. minimal yang nonton, bahwa apa contoh paling sederhana aplikasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau kita lihat kan Pancasila ini ada sila, ada 5 sila ya. Kalau nanti saya akan menjabarkan tentang esensi Pancasila itu sendiri. Tapi kalau misalkan contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan tentang toleransi, hidup bersosial, iya kan? Bahwa kehidupan ini kita tidak bisa hidup individual karena manusia ini adalah makhluk sosial. Jadi harus ada interaksi sosial, saling menghargai, hubungan antara manusia dengan manusia itu yang memang harus dijalankan gitu. Jadi toleransi itu bagian daripada ajaran atau penjabaran dari Pancasila itu sendiri. Kalau menurut saya ya, dalam kehidupan sehari-hari, saling menghargai itu Pancasila gitu. Kemudian saling menghargai dalam bentuk agama dan lain sebagainya. Ya, gitu. Oke, itu teman-teman contoh sederhana. Dia gampang aja, sederhana aja ya. Sederhana. Cuma kalau kita jalanin enak gitu loh. Iya. Apalagi ketika kita dengar sejarah, baca sejarah bahwa Pancasila itu lahir itu bukan karena dipungut dari jalan, difotokopi, tetapi ini butuh proses pemikiran, renungan yang bertahun-tahun hingga lahirlah 5 sila itu. Maka salah satu contoh sederhana tadi kalau kita jalankan itu Indonesia banget. Indonesia banget. Kira-kira identitas bangsa Indonesia termasuk toleransi itulah karena diajarkan oleh Pancasila. Iya. Oke Kak, kita agak loncat sedikit. Baik. Tadi soal esensi. Dalam hati dan pikiran atau setahu kakak itu apa sih esensi Pancasila itu menurut Kak Ici? Baik, mari kita jabarkan dari sila ke sila ya. Kalau esensi Pancasila itu sendiri dalam pemahaman saya ketika saya pelajari hingga saat ini dan kita jalankan setiap hari saat ini, misalkan dari sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, ya kan, ketuhanan Maha Esa ini bahwa memang benar-benar Indonesia ini kan multi agama, ya kan ya. Jadi kita dengan adanya Pancasila itu mengajarkan kita bahwa Indonesia ini harus punya agama, nggak bisa tidak punya agama karena Indonesia menganut ideologi Pancasila. Dijelaskan di sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Memang kita harus punya agama. Kalau tidak punya agama ateis. Yang tinggal di Indonesia ya harus punya agama. Negara, ya? Harus berwarga negara sehingga coba perhatikan di KTP masing-masing kan. Semua ya orang harus punya identitasnya beragama gitu. Kalau tidak beragama tidak bisa, harus beragama gitu. Itulah identitas kita. Kita punya agama. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dan uniknya penjelasan penjabaran dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu misalkan dalam teologi Islam ya, misalkan ya, dan saya yakin bahwa selain Islam mengajarkan seperti demikian, juga agama lain juga mengajarkan demikian. Kita saling menghargai dalam konsepsi agama ini. Nah, kalau dalam Islam mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, misalkan jangan saling memaksakan dalam agama. Kita masing-masing punya agama, menganut agama masing-masing. Yang terpenting adalah kita punya agama. Kalau misalkan tidak punya agama ya bukan warga negara Indonesia. Misalkan dia ateis ya bukan warga negara Indonesia dong, ya kan? Jadi dan agama yang diakui di Indonesia ini ada beberapa agama di luar dari Yahudi. Kalau misalkan Yahudi dia bukan Indonesia, identitasnya kelihatan gitu. Jadi kalau misalkan dalam teologi Islam disebut bahwa tidak ada paksaan di dalam agama, la ikraha fiddin, maka tidak boleh saling memaksakan bahwa dia adalah misalkan agama Kristen atau Hindu atau Buddha, sesama Islam juga tidak bisa saling memaksakan dalam agama untuk mengikuti agama tersebut, ya kan? Ya, dan kemudian itu pertama, dan juga dalam teologi Islam juga menjelaskan ya bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku, gitu. Jadi masing-masing orang, masing-masing warga negara Indonesia yang menganut agamanya masing-masing, masing-masing juga yang menjalankan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan tidak boleh ada paksaan di sana. Itulah toleransi dalam konsepsi agama yang paling sempurna menurut saya dalam sila pertama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, konsepsi kemanusiaan yang adil dan beradab ini bahwa memang selaku manusia ya kita harus hidup ini toleransi, punya toleransi yang tinggi, harus adil, beradab, karena kita tadi saya katakan di awal bahwa kita ini makhluk sosial, iya kan? Kita tidak bisa hidup individualis di sini.
Maka kehidupan kita, hubungan kita itu saling menjaga antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, antara sesama, yang kita sering dengar-dengar hablum minan nas, misalkan menjaga hubungan baik antara yang satu dengan yang lainnya gitu. Kita saling berinteraksi secara kekeluargaan. Jadi jangan sampai ada egosentris yang melebihi dalam hubungan sosial sehingga kita tidak saling mengenal gitu. Makanya memang sila kedua tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kehidupan bermanusia bermasyarakat memang harus norma-norma yang adil dan beradab itu harus diterapkan secara baik. Ketiga, persatuan Indonesia. Nah, kalau persatuan Indonesia ini kita semua tahu bahwa Indonesia ini multikultural, multi etnis, agama, suku, bahasa dan lain sebagainya. Nah, ini dengan adanya Pancasila kemudian ini harus dirajut dalam bingkai kebangsaan yang inklusif. Kenapa demikian? Dirajut dalam bingkai kebangsaan yang inklusif ini kita pahami misalkan dalam Bhinneka Tunggal Ika kita berbeda-beda tetap satu. Jadi persatuan Indonesia ini dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika kemudian menyatukan bangsa Indonesia yang multikultural dari suku, agama dan lain sebagainya ini. Nah, disatukan dalam sila ketiga persatuan Indonesia. Kita harus satu, berbeda-beda ya tetap satu. Saya pikir bahwa yang tadi juga Bung Rey sudah sampaikan bahwa para Pandim Pador kita ini mereka membahas tentang Pancasila bukan pungut di jalan-jalan, kemudian cuman ide yang lahir cuman sehari dua hari, tapi ide yang lahir yang cukup lama dengan renungan yang cukup panjang, memikirkan bagaimana kondisi masa depan bangsa ini ke depan, kemudian lahirnya gagasan besar tentang Pancasila. Karena dengan Pancasila multikultural tadi, banyak agama, bahasa, budaya, etnis, lain sebagainya yang menyatukan kita ini harus ada satu konsep besar. Nah, Pancasila itu sebagai satu konsep untuk menyatukan bangsa Indonesia yang kita kenal saat ini. Dari situ ya. Jawaban dari persatuan Indonesia. Karena memang kita harus bersatu. Selain bersatu dengan tadi saya bilang bahwa dalam bingkai kebangsaan yang inklusif itu Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, berbeda-beda tetap satu dalam konsepsi Pancasila persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia keempat ya, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini juga memang bahwa Indonesia ini sangat unik begitu. Memang Indonesia sangat unik. Kita ini terlahir dari negara yang kita menganut sistem demokrasi, ya kan? Sistem demokrasi yang memang benar-benar harus diterapkan secara adil. Segala sesuatu itu harus dibicarakan lewat musyawarah, tidak bisa lewat ego masing-masing gitu. Ya. Ini juga memang agak sedikit mohon maaf ya Bu, dalam tanda kutip memang dijalankan dari sistem pemerintahan ya kan, dari penguasa sampai kepada rakyat sipil ya kan, memang semua harus jalankan secara baik. Karena kenapa? Harusnya gitu. Misalkan dalam sistem musyawarah jangan pengambilan kebijakan, mau lahirnya satu undang-undang misalkan ya kan, satu kebijakan tidak melibatkan sebuah musyawarah, langsung atas dasar kepentingan kemudian mengambil kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat. Ini sebenarnya sudah melanggar Pancasila sila keempat tersebut, ya kan? Nah, ini yang memang saya bilang bahwa terkadang kita ini sering menjustis orang lain bahwa dia itu anti Pancasila, intoleran dan lain sebagainya, tapi kita tidak sadar bahwa kita sendiri juga yang anti Pancasila karena kita tidak menjalankan Pancasila itu secara baik. Kita tidak daripada sila keempat. Jadi memang segala sesuatu yang ada di bangsa ini harus berdasarkan dalam pengambilan keputusan kebijakan itu yang harus melalui musyawarah, dan musyawarah untuk melahirkan suatu keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi baik itu pemerintah. Jadi komunikasinya ini harus vertikal dan horizontal, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, tengah ke ya kan, ke kiri ke kanan ya itu yang harus dijalankan secara baik. Karena pesan moral daripada Pancasila ini menurut saya cukup inklusif gitu, cukup baik, tinggal bagaimana diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah dan sekali lagi bahwa kita ini menganut sistem demokrasi tadi, tapi sesungguhnya dalam kacamata kita ini ya belum benar-benar dijalankan. Yang terakhir sila yang kelima adalah
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini soal keadilan sosial ini yang sangat carut marut kan, jauh dari harapan Dari Pancasila Indonesia ini. sampai hari ini. Iya, Iya, terus. iya kan. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita dengar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agak sedih gitu. Jadi yang tadinya ketika kita menghafal Pancasila sejak SD, kemudian kita jalankan SMP, kan dulu itu sangat-sangat ini ya, sangat guru-guru kita, ya kan, orang tua kita, doktrin tentang Pancasila itu sangat kental gitu, sehingga dia mendarah daging dalam diri kita. Nah, cuman memang ada segelintir orang yang entah ya, apakah itu kami juga yang tidak sadar ternyata juga bagian daripada tidak menjalankan Pancasila secara baik. Tapi kalau kita kembali lagi pada konsepsi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini jauh daripada harapan Pancasila. Kenapa saya katakan demikian? Misalkan dalam supremasi hukum contohnya, iya kan? Itu tidak dijalankan secara baik. Hukum saat ini ditegakkan tidak adil gitu ya kepada masyarakat. Seolah-olah bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Akhirnya pada akhirnya ini kan bicara tentang konsepsi keadilan. Kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memastikan Pancasila ini memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia itu harus mendapatkan keadilan, ya kan? Itu pesan moral yang sangat utama dalam poin kelima tadi, dalam sila kelima tadi. Tapi kan tidak. Misalkan dalam konsepsi hukum juga sangat amburadul di negara kita. Misalkan saya memberikan contoh yang sangat sederhana. Ada si miskin ya, katakanlah ya, atau orang yang kurang lah, seorang misalkan cuman seorang buruh bangunan, seorang buruh, kemudian dia cuman menculik sesuatu, misalkan makanan untuk sesuap nasi ya, untuk menghidupi keluarganya, itu sangat cepat proses hukumnya dan dipenjarakan dibandingkan dengan korupsi yang miliaran hingga triliunan rupiah. Ini salah satu contoh yang sangat sederhana yang tidak ada keadilan hukum di Indonesia. Dan ini kalau misalkan keadilan hukum tidak dijalankan secara baik dalam negara apapun itu sudah tentu negara akan hancur. Dan karena Mahfud MD, Pak Menteri Polhukam sendiri akui itu kemarin gitu kan, di 3 bulan kemarin itu loh, bahwa indeks penegakan hukum kita menurun. Iya, penegakan hukum sangat menurun itu. Makanya kenapa saya sebelum mengambil contoh yang lain, saya ambil tentang penegakan hukum, karena kacau balau di sini. Jadi ketika kita melihat ada seorang anak yang melapor ibunya, ya kan, karena persoalan harta, ya kan, harta guna gini, kemudian itu tidak bisa menggunakan nurani, padahal ada konsepsi keadilan di sana. Itu yang ada musyawarah di dalam Pancasila tadi itu sudah jelaskan digunakan untuk bagaimana ya urusan-urusan benar sekali masyarakat maupun keluarga maupun di tataran masyarakat umum. Benar, tapi kan tidak, itu tidak dijalankan secara merata. Itu tidak dijalankan. Lalu ini tinggal seminggu lagi bulan Juni ini. Hari ini kalau bicara soal Pancasila implementasi tadi ya, itu kan di pengambil kebijakan. Anak muda hari ini itu pun hampir sama milenial, teman-teman muda itu. Kalau saya lihat itu juga implementasi Pancasila juga dalam berkawan aja itu sudah hancur lebur. Mereka tidak menjalankan itu. Lalu dalam kesempatan ini Kakak, kira-kira apa pesannya di momentum 1 Juni bulan Juni ya, 2023 ini, apa pesannya terhadap teman-teman muda? Dari penjelasan soal Pancasila, kira-kira apa pesan poin penting kepada anak muda terutama, setelah itu kepada masyarakat? Baik, silakan. Kalau saya gini, kan kalau memetik kata Bung Karno ya, sebelumnya kata Bung Karno itu berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia ini. Ya katanya kayak gitu. Ini artinya bahwa sebenarnya bahasanya atau pesannya Bung Karno itu sangat dalam gitu. Kenapa? Artinya bahwa pemuda ini punya peran penting terhadap bangsa ini gitu. Makanya tadi pesannya bagaimana tentang pemuda terkait dengan Pancasila ini ya. Anak muda saat ini seolah-olah cuek dengan konsepsi Pancasila yang ada, bahwa mungkin dalam pemahamannya, karena kita lihat dari fenomena yang terjadi saat ini ya kan, cuman bukan sekedar ngomong aja saya gitu, tapi fenomena yang ada saat ini
bahkan kalau kita sering ikuti banyak sekali banyak kalangan anak-anak muda yang tidak hafal tentang Pancasila. Bagaimana mau menjalankan, hafal aja tidak? Iya kan? Kan segala sesuatu itu harus kita pahami dulu, kemudian kita bisa jalankan gitu. Tapi kalau misalkan tidak kita paham enggak gitu, dihafal aja tidak, bagaimana mau paham dan mau dijalankan gitu. Jadi bagaimana tentang anak muda menjalankan Pancasila. Memang anak muda harus, tadi kata Bung Karno ya, memang anak muda harus mengambil bagian, harus berada di garda terdepan, mengambil bagian untuk menjalankan Pancasila ini secara baik gitu. Memahami Pancasila ini dan diimplementasikan kepada masyarakat umum. Jadi Pancasila tidak sekedar slogan, ya kan? Cuma bilang bahwa saya Pancasilais gitu, ya kan? Saya Pancasilais ya, karena saya bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa, makanya ya udah gitu. Tapi ternyata Pancasilais dan menjadi orang lain tidak Pancasilais. Nah, ini yang memang harus benar-benar dipahami oleh anak muda. Karena kalau saya lihat juga ya Bung Rey, konstelasi politik saat ini, dinamika politik pada saat ini juga sangat memetak-metakan antara kalangan muda, kalangan tua, antara dengan yang kaum milenial, sesama milenial, yang miskin, iya kan? Jadi kondisi politik saat ini sehingga ada misalkan karena fanatisme politik tadi, sehingga ada istilah-istilah yang terjadi di kalangan muda, misalkan bukan kalangan muda aja, kalangan tua begitu. Misalkan ada kampret, ada cebong, ada inilah, ada apa gitu. Istilah-istilah ini yang cuma memang dipakai oleh sekelompok orang untuk menghancurkan paradigma anak muda gitu. Ya kan? Karena memang merusak ini semua harus dirusak dulu dari paradigma anak muda, paradigma dirusakin dulu gitu. Kalau mau rusakin bangsa itu anak muda dirusakin. Kemudian selain anak muda ya dirusakin dulu perempuan, karena perempuan sebagai guru pertama untuk anak-anaknya. Jadi ibu-ibu, perempuan-perempuan kita ini ya dirusakin pertama dulu, kemudian ya selanjutnya targetnya adalah anak muda. Makanya kenapa ada istilah-istilah yang tersebar di media-media sosial dan itu kencang dimainkan. Saya punya analisa tersendiri bahwa ini ada sekelompok yang anti terhadap Indonesia, yang menginginkan Indonesia ini pecah belah, sehingga menggunakan dinamika ini, misalkan isu-isu ini dimainkan ke tengah masyarakat dan dikonsumsi oleh publik, khususnya anak muda, sehingga ada konflik di antara kita sesama anak muda gitu. Tadi tuh saya bilang, bagaimana bukan ciri khas bangsa Indonesia jika kita itu sedikit-sedikit konflik, kemudian saling menyalahkan, saling menuduh, saling mencurigai. Itu kan yang terjadi saat ini, ya kan? Misalkan anak-anak muda, itu si kampret, itu si cebong, ya kan? Itu si badru, kadrun apa gitu lah. Istilah-istilah ini sebenarnya merusak identitas kita selaku anak bangsa Indonesia. Dia memang sungguh merusak setiap sendi kehidupan anak bangsa Indonesia. Dan untuk itu, dengan segala dinamika yang terjadi di sini, kita harus benar-benar pahami, kita analisa, sehingga kita jangan lagi terpecah belah, karena Indonesia ini cukup sempurna dengan adanya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Cukup sempurna gitu. Untuk masyarakat kakak, ya, penting. Baik, untuk masyarakat juga, anak muda ya. Dan sebenarnya peran penting anak muda dan masyarakat itu juga sangat penting, karena saya bilang bahwa Indonesia ini akan maju, peradaban Indonesia ini akan maju ketika ada sebuah persatuan, kemudian saling ada kerjasama antara baik itu seluruh elemen, baik itu pemerintah, ada pemerintah, praktisi hukum, LSM, pemuda, pemudi, masyarakat, dan seluruhnya harus punya kesadaran penuh. Harus ada kesadaran, karena ketika misalkan kita bicara Pancasila juga, kita bicara tentang tata krama kehidupan, kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya, tapi ketika tidak ada kesadaran dalam diri kita, misal masyarakat, maka sama aja itu nihil gitu, nonsen. Makanya memang butuh sebuah kesadaran besar, baik itu masyarakat, seluruh elemen untuk bersatu padu, bagaimana kita memaknai Pancasila ini secara baik kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sekali lagi saya mau sampaikan dan saya tegaskan, Pancasila ini cukup sempurna. Dalam agama manapun ketika kita mengkaji ya Alkitabnya atau kitab sucinya, sudah pasti menjelaskan kebaikan-kebaikan. Dan para Founding Father juga, mereka merumuskan Pancasila ini karena berdasarkan seluruh pemahaman dari masing-masing para tokoh-tokoh, dan para tokoh yang hadir pada saat itu juga berbeda suku, agama, etnis, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi saya sampaikan. Makanya memang masyarakat juga perlu ambil alih, ambil peran,
menyadarkan semua masyarakat ya, khususnya anak muda, baik kalangan tua, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan mengajarkan tentang etika kehidupan kepada anak-anaknya, dari anak-anak muda dalam lingkungan kesehariannya juga saling menyadarkan antara satu dengan lain. Edukasi kehidupan tentang Pancasila itu sangat penting bagi kita, karena sekali lagi sempurnalah Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai ideologi bangsa. Terima kasih. Oke, luar biasa. Teman-teman, inilah Pancasila di mata perempuan. Ini jadi kalau di Aceh itu punya Cut Muti, iya Cut Mutia ya. Cutnya Dien, Malahayati, terus di Tanah Jawa ada Kartini. Iya. Di Maluku dulu ada Marta Christina Tiahahu. Ini yang mudanya. Semoga apa yang disampaikan tadi teman-teman itu menjadi catatan di tahun 2023 di bulan Bung Karno, di tanggal 1 Juni atau bulan lahirnya ideologi bangsa ini. Jadi Pancasila sudah selesai, jangan lagi diskusi soal Pancasila. Yang kita diskusikan itu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang di dalam Pancasila tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Itu dari JCC Network untuk bangsa dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya atau podcast selanjutnya. Ya, terima kasih.